Itu contoh. Kita bekerja berhubungan dengan manusia lain. Yang Pak Tani mencangkul, yang guru mengajar di kelas, yang dosen mengajar di kelas, yang memborong di lapangan dan sebagainya. Di dalam waktu yang sama, roh kita bisa beribadah kepada semata Allah. Itu ilmu yang ditembayan. Kita bekerja, mencangkul, mengajar, memborong, menciptakan bangunan. Kita niat lillah. Dari perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niat mengikuti sunnah tuntunan beliau Rasulullah SAW. Kita bekerja, kita niat dari bimbingan zaman. Di situ saja semua apa yang kita lakukan sudah beribadah. Secara otomatis belum ada ilmu semacam itu di luar wakidiyah. Di dalam waktu yang sama, di sisi lain kita bekerja dan sebagainya. Jasad kita, fisik kita bekerja, roh kita selalu berhubungan dengan ibadah kepada Allah. Tidak ada seni wakidiyah. Di samping itu, dalam hakikat, beliau juga menciptakan agar kita selalu bersyukur kepada Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Birasul bil ghaus. Di situ diterangkan, belumlah dapat dikatakan bersyukur apabila manusia belum bersyukur kepada manusia lain yang menunjukkan jalan kebaikan. Jadi intinya birasul bil ghaus itu ilmu yang menyebabkan kita menjadi bersyukur tanpa kita sadari. Kalau kita menerapkan ilmu birasul dan bil ghaus. Contoh dari Ponorogo, dari Tulungagung, dari Malang, dari manapun datang ke Kedunglu, niat ingsun ke Kedunglu buka bersama. Saya niati ibadah kepada Allah. Saya niati nderek tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya niati nderek bimbingan Ghaus Mbah Yai Majid. Dan kita sadari saya adanya ke Kedunglu bisa niat lillah, bisa niat lil Rasul, bisa niat lil Ghaus karena jasa beliau Rasulullah dan beliau zaman. Itu sudah jangkep, lengkap. Di samping yang kita lakukan, kita kerjakan, bernilaikan ibadah, kita juga sudah bersyukur pada orang yang menunjukkan kebaikan. Kalau kita mengetahui ilmu yang baik, Pak, insya Allah kita sudah sempurna sebagai manusia yang selalu diwajibkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya sudah dapat, niatnya sudah dapat. Nah, tinggal kita bagaimana untuk melakukan itu. Itu kita lakukan. Ya. Kita sudah ngamalkan amal wakidiyah, yaitu sholawat wakidiyah. Kita sudah amalkan, sudah terapkan daripada ajaran wakidiyah. Akan tetapi prinsip yang diinginkan beliau Mbah Yai tidak kita lakukan. Maka kita tidak akan bil ghaus, tidak akan lil ghaus, walaupun sudah kita lakukan. Apa itu? Tidak pandang bulu. Kita sudah lillah, lil Rasul, lil ghaus, birasul, bil ghaus. Tapi pada kenyataannya kita masih pandang bulu. Nonsen. Tidak mungkin terjadi kita menjadi golongan orang bersyukur kepada Allah. Karena bil ghaus,
Tidak logos. Beliau menghendaki kita tidak pandang bulu. Siapapun, tua, muda, laki-laki, bangsa mana, agama mana, kita ajak bersama-sama dalam meningkatkan interaksi kepada Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan amal ibadah kita supaya keindahan itu menjelma menjadi rahmat dan inayah. Kalau Rijal Ilghos dan beliau itu pengawas wakidiyah, tapi bukan wakidiyah. Maaf. Itu beliau dawuh kepada Kiai Said, dan Kiai Said dawuhkan kepada saya tahun 1998. Kiai saya Cepoko itu sudah kepada saya, Gus, kula riyen tahun 72 diperseni kali beliau kapure nyampe akan dengan panjenengan. Pengawas wakidiyah niku yai sampun ngamalaken, sampun ngeteraken ajaran, nanging boten nglakoni prinsip tasih pandang bulu. Berarti boten lurus-lurus. Berarti ini kesana pengawas wakidiyah sing pengawas wakidiyah sing wakidiyah. Namun pengawas wakidiyah. Pertanyaannya, apa ada pengawas wakidiyah dan wakidiyah? Banyak. Karena pada dasarnya prinsip perjuangan wakidiyah, prinsip Mbah Yai, seorang wakidiyah dan ajarannya tidak diwariskan sebagai layaknya Islam. Otomatis cara kerjanya sama. Islam cuma demikian. Islam tidak diwariskan. Kita syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tutup kita, mulut kita berucap, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi. Hati kita mendengar dan berpikir pada SWT. Hati kita beraudisi dengan audisi saat kita bersaksi. Telinga kita mendengar, itu sempurna bagi orang masuk Islam. Itu pun sudah diakui oleh agama, sah, diakui negara. Akan tapi belum tentu mendapat syafaat dari Rasulullah SAW sebelum melakukan apa yang diinginkan Rasulullah. Jadi namanya Islam KTP. Walaupun secara Islam finish sudah tepat, berangkat sudah tepat, start sudah tepat, syahadat itu syarat-syaratnya Islam. Walaupun demikian sudah diakui negara bahwa kita Islam, sudah diakui agama kita Islam, tetapi belum tentu mendapat syafaat Rasulullah sebelum kita melakukan tuntunan dan tatanan yang beliau Rasulullah SAW. Seperti halnya kita juga demikian. Wakidiyah, apa syaratnya? 40 hari. Setelah mengamalkan 40 hari, otomatis kita sudah sah menjadi pengawas wakidiyah. Tapi belum tentu menjadi pengawas wakidiyah berwakidiyah sebelum kita melakukan apa yang dikersakni beliau Naib Rasul Mbah Majid Qaddas Solo Barodoan. Caranya mudah menjadi pengawas wakidiyah, cuma 40 saja. Akan tapi kalau kita tidak melakukan apa yang dikehendaki beliau, maka kita tidak bisa dikatakan pengawas wakidiyah hakiki. Kita hanya dikatakan pengawas wakidiyah majasi atau majusi, yang berarti kita mengamalkan wakidiyah tapi tidak dapat pengakuan Mbah Majid sebagai pengawas wakidiyah.